Halo teman-teman, dalam rangka melakukan publikasi dan juga sosialisasi Kementerian PUPR terhadap program infrastruktur sanitasi khususnya di Lembaga Pendidikan Keagamaan, kali ini dengan mengangkat tema dukungan Kementerian PUPR pada peningkatan kualitas hidup dan SDM Indonesia, di mana di dalamnya juga mencakup infrastruktur sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan dan juga pondok pesantren. Saya akan membahasnya lebih lanjut lagi dengan ahlinya yang sudah dari sebelah saya, Ibu Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Insinyur Diana Kusumastuti MT. Ibu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Baik Ibu, senang sekali siang ini kita bisa ngobrol-ngobrol langsung Ya, Ibu. Tapi bicara tentang sanitasi, kalau di lembaga keagamaan ayatnya kan kebersihan itu adalah sebagian dari iman, benar ya Bu ya? Betul, setuju. Nah, tapi bicara tentang program yang dijalankan sama direktoratnya Ibu nih, bicara tentang sanitasi, apa sih Bu sebetulnya manfaat utama kita fokus sama sanitasi khususnya untuk teman-teman ataupun tempat-tempat yang bergerak di bidang pendidikan keagamaan dan juga pondok pesantren? Ya, gini Mbak. Kalau kita bicara sanitasi itu adalah yang kaitannya sama limbah, sampah, kayak gitu ya. Itu semuanya kan kaitannya dengan lingkungan dan juga kaitannya dengan kesehatan. Ya, kalau kita tidak memperhatikan hal tersebut, ya tentu kita bisa sakit, lingkungan kita juga jadi rusak, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara LPK, kita kan harus hidup bersih. Di lembaga pendidikan keagamaan pun juga harus hidupnya bersih juga. Dimanapun kita harus bisa hidup bersih. Di kota, di desa, semuanya harus bisa hidup bersih. Nah itu makanya pemerintah selalu mengingatkan untuk kita bisa hidup bersih, hidup sehat. Dalam era pandemi ini, kalau kita tahu, kita kan harus sering cuci tangan. Betul. Nah berarti di tempat lembaga pendidikan pun juga kita harus sering cuci tangan. Nah, cuci tangan harus ada, kita juga harus mandi sering-sering, kemudian juga harus mencuci, itu harus. Nah, makanya kita meminta untuk disediakan tempat cuci tangan, tempat untuk cuci-cuci itu juga harus ada. Makanya Kementerian Agama itu juga meminta dibuatkan. Banyak sekali. Kemarin itu arahan dari Pak Wapres itu banyak loh, ada sekitar 20.000. Wow, seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Tapi dilaksanakan sampai dengan tahun 2024. Oh, targetnya gitu, sampai 2024. Dan itu banyak sekali. Dan ternyata bukan hanya di kota-kota besar. Sampai ke daerah pelosok. Yang 3T ini ya Bu? 3T juga. Nah gimana Bu cara menggapainya? Karena kan mungkin ini commute gitu ya, maksudnya orang mungkin nggak akan terlalu mudah mencapai daerah-daerah tersebut kecuali memang anak-anak ataupun warga yang berada di daerah sana. Gimana cara kementerian bisa menggapai titik-titik ini? Ya negara kan harus hadir untuk semuanya. Sampai ke yang terisolir ya, terluar ya. Itu mesti harus kita jangkau juga, karena itu harus kita perhatikan. Makanya kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu, karena kan istilahnya pondok pesantren itu justru ada yang di tempat-tempat yang terpencil yang seperti itu. Ya kita harus ada sana. Tapi kita juga harus ngecek, bener nggak? Ternyata itu tempatnya bisa dijangkau apa enggak? Enggak bisa dijangkau pun kita harus sampai ke sana juga. Gimana caranya? Ya kita harus melakukan pengecekan, lahannya ada apa enggak, kemudian nanti material yang ada di situ tuh sekitarnya apa yang ada. Ya, berarti kita harus memfokuskan, memprioritaskan dengan material-material yang ada di sana. Pekerjanya pun juga pekerja harus di sana. Tapi kita harus desain yang tentunya juga lebih bagus, jangan seadanya saja. Jadi tetap harus yang memadai. Oke. Gitu. Ibu ini juga sepertinya selaras sama programnya Pak Basuki ya Pak Menteri, bahwa penyerapan tenaga kerja di wilayah setempat, bahan baku juga. Betul. Seperti yang tadi Ibu sebutkan ya. Iya, kita kan juga tentunya memperhatikan tenaga-tenaga kerja yang bisa kita gunakan ya masyarakat yang ada di tempat. Kan kita juga bisa memberikan pertumbuhan ekonomi juga, mensejahterakan masyarakat kayak gitu. Karena salah satu yang kalau kita lihat di era pandemi ini yang masih berjalan infrastruktur loh. Benar, ya kan? Masih Infrastruktur jalan harus jalan terus gitu ya. Tapi memang kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan tetap harus ada. Jadi tetap jalan, tapi ya kita harus misalnya
cuci tangan tetap harus ada, pakai masker ya. Kemudian kita nggak pakai masker nih, tapi kita udah ngomong ya. Kita berjarak ya Bu, kita tetap berjarak prokes gitu. loh. Gitu. Terus juga memperhatikan juga kalau kerja jangan kerumunan, tapi juga jaga jarak seperti itu. Jadi yang harus kita perhatikan kayak gitu. Mudah-mudahan kita infrastruktur jalan, kita juga tetap sehat. Semuanya bisa tercapai. Semua bisa tercapai. Oke, Ibu balik lagi ke soal spesifiknya, kenapa program ini tuh menyasarnya lembaga pendidikan keagamaan atau LPK ataupun pondok pesantren begitu? Spesifik banget nih soalnya. Ya, kalau itu sebenarnya ya ini anak-anak kita kan di sekolah itu kadang-kadang tempat cuci tangannya kan juga kurang. Benar. Nah ini pondok pesantren ini bukan apa-apa ya, itu juga harus kita perhatikan. Karena kalau kita lihat ini mohon maaf, saya sudah keliling pondok pesantren itu juga masih harus kita perhatikan karena tempat-tempat untuk mandinya, cucinya itu kadang-kadang kurang proper ya? Ya, bukan propernya ya, kurang bersih, kemudian juga seadanya gitu. Tapi kalau kita coba lebih baguskan untuk cuci tangannya, kemudian mereka mandi, ini salah satu aja di lokasi di mana ya kemarin itu saya di Jawa Tengah, ya. Tempatnya ya kurang ini ya karena mungkin sudah lama, kemudian juga kebersihan, nanti kebersihan sebagian dari iman. Benar banget Bu. Terus ternyata di situ apa ya, karena bau, ya kemudian juga mungkin tidak ada pemeliharaan jadi berlumut dan sebagainya, kayak gitu kan sehingga kotor. Kita kan juga geli juga ya dengan kayak gitu. Kalau kita buatkan yang bagus, tapi dengan syarat pemeliharaan ya. Dijaga kebersihannya. Yang menjaga siapa? Ya mungkin kalau di pondok pesantren santri-santrinya. Kalau di sekolah ya tolong juga nih. Nah siswanya yang harus juga memperhatikan melakukan pembersihan-pembersihan, pemeliharaan terhadap tempat-tempat untuk yang kita gunakan untuk mandi, cuci, kakus ya, tempat wudhu di situ. Beribadah kalau bagus, bersih kan enak ya. Enak, benar. Enak kita melakukannya. Ibu, gitu. Itu yang tadi Bu Diana sebutkan, apakah memang ada berapa jenis Ibu sebetulnya, ada berapa banyak infrastruktur yang dibangun terkait dengan program sanitasi ini? Kalau sanitasi sebenarnya banyak. Banyak ya? LPK itu adalah salah satu dari kegiatan yang dilakukan yang berbasis masyarakat, kayak gitu. Kalau ini kita memperhatikan sanitasi itu ada kegiatan yang terkait dengan persampahan, itu ada TPA, ya untuk kota, kemudian ada TPS 3R, ada TPST, ya itu untuk yang persampahan. Ya. Dan itu juga banyak dan tentunya masyarakat mesti membutuhkan itu semuanya. Juga untuk yang limbah, ya, limbah itu ada IPLT, ada IPAL domestik, ya IPAL terpadu, itu juga harus kita, semuanya yang dibuang kita harus urusin. Kalau nggak diurusin terus siapa? Daerah kalau nggak punya TPA, nggak punya TPST, siapa ngurusin sampah? PR-nya banyak banget ya Bu? PR-nya banyak, tapi mungkin juga kita harus sama-sama dengan daerah. Betul. Tidak bisa hanya pusat saja, karena daerah yang melakukan untuk pengelolaannya. Perpanjangan tangan pusat ya. Bukan perpanjangan, artinya kita tugasnya membangun ya, kemudian diserahkan kepada daerah, daerah melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan orang-orangnya kan orang daerah. Kita serah terimakan dulu ke daerah. Serah terimakan ke daerah, baru nanti pelaksanaannya, pemanfaatannya oleh daerah. Mudah-mudahan itu dijaga oleh daerah. Kayak gitu. Ini juga PR nih Bu, maintenance. Karena biasanya udah dibangunin bagus-bagus, selesai, abis itu ditinggalin, rusak lagi gitu. Jangan dirusak lagi, jangan dibuat mangkrak lagi. Jadi kalau dibuatkan seperti rumah kita aja ya. Betul. Nah rumah kita sudah membangun, kan kita jaga, kita pelihara. Kalau kita nggak sapuin, kalau catnya sudah rusak nggak ini kan kelihatannya kumuh ya. Iya. Tapi kalau kita pelihara, rumah itu kan bisa bertahan lama. Sama dengan bangunan-bangunan yang dibangun oleh PUPR. Jadi kita yang membangun, kita serahkan kepada daerah, dan daerah harusnya melakukan pengelolaannya, tetap dipakai, dimanfaatkan, dikelola, dan dipelihara. Supaya bangunan tersebut masih tetap bermanfaat. Tetap terpantau nggak sih Bu sama pusat gitu? Maksudnya dalam waktu berapa lama? Ini dia nih ya, karena sudah diserahkan ke daerah, kadang-kadang kan kita, loh itu kan daerah. Tapi ini Pak Menteri hebat kalau menurut saya. Ya kan harus dilakukan pengecekan. Betul. Tapi kalau semuanya nanti ini, wah ini PUPR, PR-nya tambah banyak nih. Namanya juga PUPR, PR-nya banyak. Ya, tapi ini Pak Menteri juga ada satu kegiatan yang opor.
Opor itu optimalisasi, kemudian pemeliharaan, kemudian O-nya operasionalisasi, kemudian rehabilitasi. Ya, jadi bangunan-bangunan yang sudah dibangun oleh PUPR yang tidak bermanfaat itu kita harus lakukan pengecekan lagi. Jangan sampai kita meninggalkan suatu yang mangkrak, ya, jangan mangkrak. Kemudian juga kita harus bisa bermanfaat semuanya bangunan-bangunan tersebut. Ya, artinya agar kita meninggalkan sesuatu yang baik lah, ya. Tapi kita harus mengingatkan pada daerah, kamu tuh mau ngelola loh ya, kamu lakukan pemeliharaan loh, kan udah dibangunin, ada surat minat, ya. Jadi surat minat? Daerah itu kalau akan mendapatkan satu kegiatan atau investasi kan harus ada usulan, kemudian juga harus ada surat minatnya dan surat bahwa mereka itu mau menerima aset dari kita. Jadi nanti asetnya bukan asetnya Kementerian PUPR, tapi asetnya adalah aset dari daerah. Kita serah terimakan. Tapi sudah serah terimakan, tetap harus dikelola, dipelihara supaya tetap bermanfaat. Jangan nanti mangkrak, habis itu minta lagi. Mohon maaf nih. Ya nggak boleh itu ya. Jadi jangan, itu juga sebagai bentuk pertanggungjawaban ya Bu ya. Karena udah dibikinin, ayo dipelihara bareng-bareng ya. Seneng kan kalau barang bagus terus gitu. Bener. Jadi semuanya juga makanya juga nyaman. Nyaman. Ya, Oke. Ibu, tadi kan Ibu bilang ini targetnya sampai 2024. Sampai sejauh ini sudah berjalan berapa tahun dan kira-kira sudah sampai rampung berapa persen? Sebenarnya baru berjalan 2020 itu uji coba. Ya, kita mengambil 10 provinsi dan masing-masing provinsi itu kita uji coba 10. Karena ini kan kita membangunnya banyak, ya kan. Terus nanti kecepatannya teman-teman seperti apa. Terus nanti mekanismenya harus menggunakan swaklola atau harus menggunakan penunjukan langsung. Nah, ini kita harus mendapatkan masukan. Nah, tahun 2021 ini kita cukup banyak, ya. Ada 5.000. 5.000. Kalau 20.000 dibagi sampai 2004 kan 5.000. Tiap tahun 5.000. Ya. Ini baru tahun 2021 itu 5.000. Nanti selanjutnya kita 5.000 lagi. Kayak gitu sampai 2002 sehingga kita bisa mencapai 20.000 tadi. Tapi ternyata ada tambahan. Bukan hanya untuk pondok pesantren saja. Tapi kan kalau pondok pesantren kan untuk Islam kan ya, tapi ada juga yang untuk agama yang lainnya yang kita juga harus perhatikan kayak gitu ya, kayak untuk Buddha juga ada yang meminta juga, kemudian ada yang Katolik atau apa itu ada yang minta juga dan kita juga harus menyediakan, tidak hanya untuk yang pondok pesantren aja. Jadi ini merata ya, makanya disebutnya LPK, ya, pendidikan keagamaan itu ya. Gitu. Nah, Ibu bicara tentang LPK ini kan juga keterlibatannya tidak hanya dari PUPR ya, ada Kementerian Pendidikan di situ, ada juga Kementerian Agama. Bagaimana komunikasinya untuk bisa menjalankan kerjasama ini untuk pengadaan sanitasi secara simultan? Ya, kita harus kerjasama. Di awal tadi kan saya bilang, PUPR nggak bisa kerja sendiri, ya kan? Data-datanya dari Kementerian Agama, ya kan? Kalau dengan pendidikan yang lainnya, kita juga harus melihat bagaimana kurikulum dan sebagainya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terus nanti pelaksanaannya itu dengan daerah ya, ada kanwil-kanwil, ya itu kan juga harus lihat lokasinya benar apa enggak, ininya benar apa enggak, data-datanya ada di mana, lokasinya kan kita nggak tahu. Benar. Yang tahu kan Kementerian Agama. Dengan daerah juga harus memberikan informasi juga. Pelaksanaannya di daerah, harga-harga semuanya juga koordinasi dengan dengan daerah, kan harus ada izin dan sebagainya, itu juga lembaga pendidikan dan kita juga harus bersama-sama. Pokoknya kita tidak bisa sendirian. Kita harus bekerja sama. Ya, kita harus kerja sama bersama-sama dan mudah-mudahan ini bisa untuk masyarakat lah. Pokoknya negara hadir untuk masyarakat. Negara hadir untuk masyarakat, amin. Jadi prinsip kolaborasi itu memang sangat penting ya Bu, di berbagai lini, bahkan sampai di kementerian aja untuk satu Indonesia ini harus kolaborasi, nggak bisa jalan sendiri. Nggak bisa, jalan sendiri-sendiri kalau kita nggak bisa dapat apa-apa. Masa kita mau dinikmati sendirian? Yang nikmatin kan bukan kita, yang nikmatin kan masyarakat. Betul, bentuknya seperti apa, kita harus desain juga. Dalam satu ini, airnya dari mana, kita harus nyari juga. Benar. Tukangnya dari mana? Tukang dari daerah. Semuanya harus bekerja sama. Semua harus kerja sama. Kolaborasi, really nice. Ibu, pertanyaan selanjutnya. Dari semua yang sudah Ibu jelaskan, saya yakin pasti yang Ibu hadapi juga tantangan. Ini challenging sekali untuk bisa menyelesaikan PR ini. Apalagi ada tambahan-tambahan PR-nya tadi kalau Ibu sebutkan ya. Sejauh ini apa aja sih Bu stakes-nya yang dihadapi di lapangan?
Aduh, tantangannya banyak. Karena pekerjaannya banyak ya di seluruh tempatnya tadi sampai 3T sebagainya, kan tantangannya kita harus sampai ke sana tadi ya, bawa material sampai ke sana gitu kan juga tantangan juga. Dan SDM-nya PUPR mungkin juga nggak sebanyak itu, berarti kan kita harus membutuhkan bantuan dari fasilitator-fasilitator yang harus sampai sana kayak gitu. Terus juga tantangannya kalau lahannya nggak ada, terus gimana? Mau tapi lahannya nggak ada, nggak mungkin kan dipakai ini kan repot lagi 2 lantai kan nggak mungkin. Lahannya juga harus ada, kalau lahannya nggak ada berarti ya kita harus pindahkan. Terus juga kita harus hati-hati juga ini dengan swakelola atau dengan penunjukan. Penunjukan itu, wah ini juga banyak hal yang akhirnya, ini mohon maaf nih terus terang aja, ada yang bilang bahwa harus ada pungutan-pungutan. No, tidak ada pungutan-pungutan, ya kan? Karena memang ini adalah untuk negara yang disampaikan kepada LPK tadi atau pondok pesantren. Jadi tidak ada pungutan apapun. Kadang-kadang yang kita dapatkan informasi ini harus ada ini, no, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada pungutan. Ya. Nah ini tapi masyarakat kan macam-macam ya. Jadi banyak hal yang mungkin orang-orang juga memanfaatkan ini tapi tidak ada pungutan. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman yang di daerah bahwa tidak ada pungutan, kepada LPK juga Kementerian PUPR tidak meminta pungutan apapun ya. Ini yang harus kita inikan kepada semuanya. Harus disebarkan informasinya, nggak ada pungutan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Kalau iya, tolong diingatkan bahwa tidak ada pungutan apapun. Gitu. Dan mungkin ingat, ini negara hukum ya, jadi kalau misalnya macam-macam, ada hukum yang sudah menunggu, gitu ya. Jadi ya, pokoknya kita bisa untuk masyarakat aja lah, tidak ada apapun. Oke, nah Ibu ini kan sampai 2024, selagi berjalannya program ini, apakah juga ada program-program lain yang sama dikejarnya harus segera dirampungkan? Banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Nah ini yang di depan mata kita. Kemarin PON kan sudah, yang dikejar-kejar sekarang untuk yang kegiatan-kegiatan G20. Oh iya gitu. Itu kan kita juga untuk mangrove dan sebagainya. Kemudian juga kita harus menyelesaikan yang air minum dan sanitasi itu yang sangat penting. Harus memperhatikan air minum dan juga sanitasi. Ya itu harus ada. Kalau bangunan-bangunan yang lainnya kita harus perbaiki dalam rangka G20 itu Taman Mini, kemudian Mandalika, kemudian juga mangrove yang ada di Bali. Itu yang harus kita segera selesaikan dalam jangka waktu dekat ini. Luar biasa Ibu, ya, semangat. Semangat. PR-nya banyak sekali. PR-nya banyak sekali. Iya, benar-benar banyak sekali. Tapi luar biasa loh Bu, maksudnya ini kerja untuk rakyat, kerja untuk masyarakat, untuk negara. Untuk negara. Pasti yang doain banyak nih untuk Kementerian PUPR, semoga lancar jaya untuk semua proyek-proyeknya. Terakhir Ibu, harapan untuk program sanitasi khususnya dan juga semua program yang sedang dijalankan saat ini, apa sih yang ingin diungkapkan dan juga pesan untuk masyarakat terkait dengan jalannya program ini? Silakan. Ya, saya sih berharap bahwa kegiatan ini benar-benar bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan spek yang ada, sesuai dengan regulasi yang ada, dan nanti hasilnya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat Indonesia tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Bu Diana semangat. Semangat kita semuanya. Tugas. Kita tidak saya dengan sendirian, ini teman-teman saya semuanya nih. Tepuk tangan yang memberi teman-teman yang ada di Cipta Karya semuanya. Ya, tidak saya sendiri, saya nggak bisa kalau nggak tanpa teman-teman semuanya. Betul. Ya, ada support sistemnya, kolaborasinya semua tetap dijalankan. Bu Diana, terima kasih banyak. Sama-sama, makasih. Siap, sampai bertemu lagi di kesempatan lainnya. Dan itu dia tadi ngobrol-ngobrol saya terkait dengan program dari Kementerian PUPR terkait dengan infrastruktur sanitasi. Saya Aziza Hanum, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.